Halo, saya Farhan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk badan hukum yang sering dipilih oleh dunia usaha ataupun pelaku bisnis pada saat menjalankan dunia, yaitu dengan mendirikan sebuah perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas ini didirikan oleh dua entitas ataupun lebih dalam menjalankan usahanya, di mana para pihak sepakat untuk mendirikan sebuah bisnis bersama dan dijalankan dengan pembagian persentase saham yang telah disepakati pada saat ingin menjalankan usahanya. Sebagai contoh, misalkan ada Budi dan Andre ingin menjalankan sebuah bisnis, lalu mereka sepakat bahwa ada pembagian keuntungan setiap tahunnya. Sebagai contoh, Budi mendapatkan keuntungan 40% dan Andre mendapatkan 60%. Maka Budi dan Andre menuangkannya ke dalam sebuah akta otentik notaris di mana dituliskan bahwa pemegang saham di mana dalam PT tersebut Budi adalah sebagai pemegang saham 40% dan Andre sebagai pemegang saham 60%. Selanjutnya, Budi dan Andre sepakat untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pengurus di perusahaan itu sebagai direktur maupun komisaris dalam perseroan terbatas ataupun kita sebut dengan pengurus itu sendiri. Itu terdiri dari dua, yaitu direktur dan komisaris. Direktur dan komisaris merupakan pengurus dari perusahaan di mana direktur menjalankan operasional perusahaan dan komisaris menjalankan fungsi sebagai pengawas dan menjalankan fungsi pengawasan dari pemegang saham. Selanjutnya, yang terpenting dari perseroan terbatas adalah mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak, karena pertanggungjawaban keuangan dalam perseroan terbatas sangatlah penting. Yang kedua, mendapat izin usaha di mana sekarang yang biasa disebut dengan nomor induk usaha, dan izin usaha di mana isinya adalah bidang-bidang usaha yang akan dijalankan oleh perseroan terbatas tersebut. Sebagai contoh, misalkan ingin menjalankan bisnis usaha sebagai profesional, maka bidang usaha yang dipilih adalah pengembang ataupun pembuat piranti lunak. Itu yang dipilih. Dua hal yang menjadi kelebihan perseroan terbatas adalah pertama, bahwa harta perusahaan dipisahkan dengan harta pribadi, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan, maka harta pribadi tidak tercampur dengan harta perusahaan. Yang kedua, dengan adanya perseroan terbatas, kepercayaan dari masing investor maupun partner bisnis, baik itu kita sebagai member maupun kita adalah penyedia jasa tertentu, maka bagi para partner, kita ataupun klien kita, perseroan terbatas adalah pilihan yang paling bagus untuk dipilih sebagai badan hukum yang terpercaya. Sekian informasi awal daripada mengenai perseroan terbatas. Akan kita bahas lanjut mengenai badan usaha ini di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari PT. Yang pertama yaitu mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Fungsi komersial maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan, PT harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efektif dan efisien. Fungsi ekonomi adalah sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Ciri yang ketiga, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Ciri yang keempat, perusahaan dipimpin oleh para direksi. Ciri yang kelima yaitu kekuasaan tertinggi terdapat pada rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ciri yang keenam, hubungan usaha diatur di dalam sebuah hukum perdata. Yang ketujuh, dewan komisaris terdiri dari para pemegang saham. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu pembagian keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Berbagai langkah. Yang pertama, kita harus mempersiapkan data seperti nama, tempat, maksud dan tujuan, sumber permodalan, serta pengurus. Setelah semua data-data terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita harus mendaftarkan akta pendirian di notaris. Kita dapat mendaftarkan di notaris manapun asalkan telah mendapat SK pengangkatan, telah disumpah, dan telah terdaftar di Kemenkumham. Setelah membuat akta pendirian di notaris, langkah selanjutnya yaitu pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Menteri akan menyetujui
dan mengeluarkan surat keputusan menteri atas badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah diakui sebagai badan hukum oleh negara. Setelah mendapatkan SK pendirian oleh menteri, langkah selanjutnya yaitu mengurus domisili di kelurahan. Domisili di kelurahan menerangkan tentang di mana PT tersebut beralamat atau berada. Setelah keempat langkah tersebut terpenuhi, maka langkah kelima kita harus mengurus NPWP di kantor pajak. NPWP berguna bagi tanda pengenal bagi seorang wajib pajak. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengurus izin usaha. Karena dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengurus TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, di mana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pasal 5 ayat 1, di mana dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan namanya dalam daftar perusahaan. Halo guys, saya Devi Savitri, nomor absen 22. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari perseroan terbatas. Saya akan membahas mengenai kelebihan dari perusahaan terbatas terlebih dahulu. Yang pertama, harta dan aset pribadi lebih aman. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dianggap sebagai suatu entitas tersendiri. Sehingga apabila perusahaan memiliki hutang dengan pihak ketiga atau mengalami kegagalan dalam menjalankan proses bisnisnya, maka kerugian yang ditanggung oleh pemilik perusahaan ataupun para pemegang saham hanya sebatas dari saham yang mereka miliki ataupun modal yang mereka setorkan kepada perusahaan. Sedangkan harta ataupun aset pribadi yang dimiliki oleh para pemegang saham itu tidak akan digunakan untuk membayar ataupun melunasi dari hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, sistem kepemilikan lebih jelas. Kenapa? Karena para pemegang saham memiliki tanggung jawab sebatas dari saham yang mereka miliki. Jadi, selain itu, kepemilikan saham juga bebas untuk dialihkan dengan cepat dan juga mudah, asalkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, yaitu keberlangsungan perusahaan secara keberlanjutan. Jadi, perusahaan perseroan terbatas dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dapat tetap dipertahankan meskipun pemilik ataupun pengurus lamanya sudah meninggal dunia. Jadi, perseroan terbatas atau PT dapat tetap terus berjalan dengan pemilik ataupun pengurus yang sudah baru. Yang keempat, kemudahan dalam penambahan modal. Jadi, perseroan terbatas dalam rangka untuk penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru yang ditawarkan kepada para investor. Di sisi lain, apabila usaha atau bisnis lain dalam melakukan penambahan modal, mereka mencari pinjaman, tapi bagi perusahaan terbatas hanya perlu untuk menawarkan sahamnya kepada para investor. Nah, kelebihan terakhir dari perseroan terbatas yaitu adanya pembagian keuntungan berupa dividen. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa salah satu tujuan dari pembentukan atau pendirian dari PT itu sendiri yaitu untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, jadi dividen ini merupakan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, hal ini juga dari sudut pandang para pemegang saham ataupun investor, dividen merupakan salah satu sumber pendapatan bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari perseroan terbatas. Yang pertama, biaya pendirian PT relatif tinggi. Hal ini dikarenakan dalam pendirian PT dibutuhkannya suatu proses yang lama dan juga panjang, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam pendirian PT sangat rumit dalam proses administrasinya, dimulai dari izin pendirian hingga kelengkapan administrasi. Yang kedua, adanya pajak berganda. Nah, kekurangan lain dari PT yaitu adanya pajak berganda.
Mengingat bahwa PT dianggap sebagai suatu subjek pajak tersendiri, sehingga tidak hanya perusahaan yang dikenakan pajak, tetapi juga dari sisi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham juga dikenakan pajak. Yang ketiga, pembubaran PT relatif lebih sulit. Hal ini dikarenakan mengingat pula bahwa PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai suatu entitas. Maka, dalam pembubarannya diperlukan juga memperhatikan undang-undang dari PT. Sebelum dibubarkan pula, PT harus perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban telah dibayarkan dan juga kewajiban dari sisi perbajakan telah seluruhnya ditunaikan. Yang terakhir, kekurangan dari PT yaitu kerahasiaan dari perusahaan kurang terjamin. Hal ini dikarenakan seluruh proses bisnis perusahaan baik dari segi internal maupun eksternal seluruhnya dilaporkan kepada para pemegang saham, sehingga dari segi perusahaan tidak memiliki suatu privasi ataupun kerahasiaan yang hanya diketahui oleh para pengurus perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari perseroan terbatas atau PT. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis PT. Jenis-jenis PT sendiri itu ada 6. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tetapi, setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham itu berasal dari famili sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan atas nama. Hal ini itu dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan mendirikan PT semacam ini, PT tertutup itu ada banyak ya, ada maksud tertentu. Salah satunya yaitu apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT ini dimaksudkan untuk memelihara harta, benda yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut. Lanjut, yang kedua adalah PT terbuka. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi, setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan tersebut. Biasanya, saham-saham dari PT terbuka itu bukan atas nama kayak PT tertutup, melainkan sahamnya itu atas tunjuk. Hal ini itu dimaksudkan agar mudah untuk dipindah tangankan dengan menjualnya kepada orang lain. Jadi hal ini itu berkebalikan ya. PT terbuka sama PT tertutup itu kebalikannya saja. Lanjut, yang ketiga adalah PT kosong. PT kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi. Itu tinggal namanya saja gitu. Tetapi karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong itu menanggung utang yang sangat sulit untuk dibayar tanpa harus menjual seluruh aset-asetnya maupun saham-sahamnya begitu. Lanjut, yang keempat adalah PT asing. PT asing adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana. Nah, menurut Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA Pasal 3 dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia itu harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima adalah PT domestik. PT domestik adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Lalu yang terakhir adalah PT perseorangan.
PT perseorangan sendiri adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya itu dikeluarkan untuk pengumpulan modal. Hal ini itu mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Namun pada kenyataannya, setelah saham dikeluarkan, mungkin sekali saham itu jatuh pada satu orang saja atau satu tangan saja, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perseroan tersebut. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan, karena kekuasaan direktur itu tidak terpisah dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Maka PT ini tuh jadi mudah untuk disalahgunakan gitu, karena hanya di satu tangan saja. Baik, cukup segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penafsiran. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.